Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan bagaimana cara melakukan konfigurasi router MikroTik kita ini agar bisa mendapatkan akses internet, serta bagaimana caranya device-device yang terhubung ke jaringan router MikroTik kita ini juga bisa mendapatkan akses internet. Nah, di sini topologi jaringan kita seperti ini. Ini kita punya satu buah router MikroTik, di mana router MikroTik ini terhubung ke ISP dan juga di bagian bawahnya, di bagian network device-device kita terhubung menggunakan suatu buah switch dan ada beberapa PC untuk terkoneksi ke jaringan kita. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan konfigurasi router MikroTik kita ini agar bisa mendapatkan akses internet. Nah, di sini kita jalankan kembali ya Winbox-nya. Nah, untuk mendapatkan akses internet itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya dengan menggunakan DHCP client. Nah, apa itu DHCP client? Nah, sebelum itu kita bahas dulu DHCP ini adalah pemberian IP atau peminjaman IP secara otomatis. DHCP ini ada dua, ada namanya DHCP client dan ada namanya DHCP server. Nah, DHCP client adalah peralatan kita yang mendapatkan pinjaman IP secara otomatis. Nah, di sini router MikroTik kita ini mendapatkan pinjaman IP secara otomatis. Itu kita konfigurasi DHCP client. Nah, sedangkan DHCP server artinya device kita yang memberikan IP secara otomatis ke device-device yang lainnya. Contohnya di sini router MikroTik kita ini akan memberikan IP secara otomatis ke PC di Windows 10.11 ini, 10.21 dan 10.31. Jadi PC-PC yang ada di jaringan kita ini kita tidak perlu lagi konfigurasi satu persatu IP address-nya. Kita cukup konfigurasi DHCP server di router MikroTik, maka di device-device lainnya terhubung ke jaringan kita ini otomatis dia akan langsung mendapatkan IP address-nya. Nah, kalau yang DHCP client tadi, router kita ini yang menerima IP secara otomatis. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi DHCP client dulu agar router MikroTik kita ini bisa mendapatkan akses internetnya. Karena akses internet kita di sini kita coba menunya ada di bagian IP. Nah, di situ ada submenu namanya DHCP client. Nah, sebelum itu kita coba lihat di bagian addresses. Nah, di bagian address list ini belum ada ditemukan IP address ya. Kita belum menambahkan IP address satupun. Nah, kita pilih IP, pilih DHCP client. Nah, di sini ada dua tab ya. Kita pilih yang tab DHCP client dulu. Untuk menambahkan DHCP client-nya, tinggal kita klik tanda tambah di sini. Add. Nah, di sini kita akan ditanyakan kita akan terhubung menggunakan interface Ether berapa atau menggunakan interface WLAN ataupun interface lainnya. Saat ini kita terhubung menggunakan interface Ether 1. Maka kita pilih di sininya adalah Ether 1. Nah, apakah harus di Ether 1? Itu tidak harus di Ether 1 ya. Bisa saja di Ether 2, Ether 3 ataupun kalau ada wirelessnya bisa di WLAN dan lain sebagainya. Tapi kali ini yang kita cobakan kita menggunakan Ether 1. Jadi kita terhubung menggunakan Ether 1. Selanjutnya kita oke kan. Nah, dia tunggu tadi ada statusnya searching ya. Kita tunggu dulu statusnya searching itu dia mencari dulu apakah jaringan di Ether 1 kita ini terhubung nggak dengan DHCP server di device yang lainnya. Jadi kalau Ether 1 kita ini tidak ada DHCP servernya di device yang satunya lagi di ujungnya ya, maka DHCP client ini dia akan statusnya searching saja terus. Artinya dia mencari-cari terus ya sampai dia dapatkan IP address. Nah, kalau di sini statusnya bound, berarti device kita ini sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kalau kita coba lihat di sini betul sudah mendapatkan IP secara otomatis. Nah, ada lagi kita coba cek.
Nah, searching berarti dia cari. Ini tadi kita disablekan, enablekan kembali, kita tes. Tadi ada searching ya, dia berarti mencari. Nah, di sini ada status bound tadi. Kalau dia bound berarti interface kita atau device kita itu sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis. Ini IP-nya. Kalau kita lihat di IP address ini, address listnya otomatis juga akan menambahkan sebuah IP address di sini. Di sini ada simbol D. Nah, kalau simbol D ini artinya dynamic IP address yang kita dapatkan secara otomatis. Jadi bukan kitalah yang mengentrikan IP address tersebut. Kalau kita lihat di sini, interface-nya tersatu, ini network address-nya. Kita coba tes koneksi internet dulu. Kita ping ke Google saja ya, google.com. Nah, sudah muncul reply seperti ini. Ini berarti router kita sudah berhasil mendapatkan koneksi internet. Kita sudah berhasil satu langkah, di mana kita sudah melakukan DHCP client dan router kita sudah mendapatkan koneksi internet. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah bagaimana device kita ini, device yang terhubung ke jaringan kita ini juga mendapatkan akses internet. Kalau kita coba lakukan sekarang seperti ini ya, kita ping ke Google, dia tidak bisa, tidak ada aksesnya ya. Ini tanda seru di sini juga no internet access ya. Nah, sekarang kita lakukan adalah DHCP server, memberikan IP address secara otomatis. Nah, untuk di client ini sebenarnya bisa saja kita tanpa melakukan DHCP server, tapi device ini bisa dapatkan koneksi internet. Itu bisa kita lakukan juga. Cuman saat ini yang kita lakukan adalah device-device yang terkoneksi ke jaringan kita itu IP-nya IP dinamik, artinya bukan IP yang kita entrikan satu persatu ke device ini. Nah, untuk yang berikutnya kita juga akan mempelajari hal tersebut. Tapi saat ini kita pelajari terkait dengan pemberian IP secara otomatis ke masing-masing device kita. Nah, cara konfigurasi DHCP server, kita tutup dulu ini. Kita masuk ke menu IP, terus kita pilih DHCP server. Ini menu untuk melakukan DHCP server. Yang kita lakukan bukan tanda tambah ya. Sebenarnya kita bisa lakukan dengan tanda tambah seperti ini. Hanya saja di DHCP server ini sudah disediakan sebuah menu ya, namanya DHCP setup. DHCP setup ini seperti wizard ya. Jadi kita akan dipandu langkah demi langkah apa yang harus kita lakukan pertama kali dulu, berikutnya dan selanjutnya. Kalau kita tidak pakai DHCP setup ini, maka kita tidak akan dipandu. Kita sendiri saja yang mau mulai dari mana sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau dengan DHCP setup ini kita akan dipandu. Jadi kita seperti ada pemandunya ya untuk melakukan DHCP servernya. Kita klik DHCP setup. Nah, ini muncul wizard yang pertama ya. Kita ditanya DHCP server interface kita gunakan itu apa untuk DHCP servernya. Di sini ada 4 buah interface ya, berarti ada 4 buah port yang terkoneksi ke router kita. Jadi ada 4 buah port di router kita. Untuk DHCP server yang terhubung ke switch ini ya, kita pakai yang Ether 2. Kita pilih Ether 2, kita next. Nah, di sini DHCP address space-nya 0. Nah, agar DHCP service address-nya ini berisi IP address-nya, maka sebelum kita melakukan DHCP server, sarannya sebaiknya kita pilih IP address terlebih dahulu. Jadi kita entrikan dulu IP address untuk kita gunakan sebagai DHCP server. Kita tambahkan IP address, kita pakai IP lokal. Bukan IP privat ya. 192.168.45.1 misalnya, /24. Kita pilih Ether 2. Nah, IP ini didapat dari mana? Kenapa harus IP ini kita pakai? Nah, ini ada di materi kita yang sebelumnya. Di sini kita tidak bahas materi terkait ini. Jadi kita lakukan hanya konfigurasi DHCP servernya saja. Nah, kita oke kan? Kita kembali lagi ke DHCP server. Kita pilih DHCP setup. Pilih tadi kan yang terkoneksi, yang kita pilih ini adalah interface 2. Maka di sini kita close dulu. Kita close saja dulu nih. Kita mulai lagi DHCP server. Pilih DHCP setup. Pilihnya yang Ether 2. Kita next kan. Nah, nampak perbedaannya di sini.
Kalau yang tadi itu IP-nya 00 saja tidak ditentukannya, kita tidak dibantu berapa untuk DHCP address space-nya. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi IP address di sini, maka dia akan langsung kasih tahu ke kita DHCP address-nya itu berapa. Nah, di sini network-nya berapa. Kita next kan. Nah, gateway-nya pakai yang berapa. Dia juga langsung kasih tahu ke kita gateway untuk DHCP network-nya. Secara default, IP untuk gateway itu adalah IP yang kita pasangkan di router kita ini, di port interface-nya. 45.1, maka itulah yang sebagai gateway-nya. Kita next-kan lagi. Nah, di sini karena memberikan IP secara otomatis ke device lainnya, tentu ada batasan apa yang kita berikan, sama seperti kita memberikan sesuatu ke orang lain atau meminjamkan sesuatu ke orang lain, tentu ada batasannya yang kita akan pinjamkannya. Misalnya kita hanya sanggup pinjamkan 50 komputer misalnya, atau 200 komputer, atau kita cuma hanya sanggup satu komputer. Nah, di sini kita bisa menentukan kita mau memberikan pinjaman IP berapa. Kalau kita coba lihat dari slash-nya ini slash 24, berarti ada 254 ya, sampai 254 IP address yang bisa kita pinjamkan. Hanya saja kita juga bisa misalnya kita hanya ingin kasih 10 device saja yang IP-nya. Jadi kita bisa blok juga di sini jadi hanya 10 seperti ini. Jadi IP address-nya yang diberikan hanya sampai dari 2 sampai 10. Tapi secara default-nya dia akan mengikuti prefix yang kita berikan di sini. Ini kita next kan. Kita ikuti sesuai dengan rank dari network tersebut. Kita next kan. Nah, di sini DNS server. DNS server di sini isinya adalah IP dari ISP kita ya. Biasanya seperti itu, atau biasanya juga bisa diisi dengan 8.8.8.8 DNS-nya Google. Atau ya kalau kita sudah pasang DHCP client tadi, maka dia secara otomatis juga akan menentukan DNS servernya ini sesuai dengan IP dari ini ya, dari ISP kita tadi. Ini di 192.168.122.1 gateway dari IP address yang di DHCP client tadi. Ini IP kita kan 192.168.122.212. Nah, gateway-nya ini adalah 122.1. Nah, itu yang digunakan sebagai DNS server di jaringan kita ini. Secara default dia pilih yang seperti itu. Kita next-kan lagi. Nah, ini juga bisa kita tambahkan dengan yang lainnya ya. Misalnya kita inginkan 8888 misalnya. Atau bisa jadi yang di bagian sini bisa lebih banyak ya. Jadi kita close lagi. Jadi ini tadi next, kita next lagi. Nah, DNS ini bisa jadi banyak ya. Ini kebetulan cuma satu, bisa jadi 2 atau 3 tergantung dari konfigurasi di router yang kita tuju ini. Jadi router yang device yang terhubung ke jaringan kita ini, yang bagian MikroTik ke NAT ini, dia konfigurasi DNS-nya berapa banyak. Nah, dia akan otomatis juga akan muncul di sini. Di sini hanya cuma satu, berarti dia sebagai gateway dari si router tujuan kita ini tadi. Nah, kita next-kan saja. Nah, ini list time ini juga perlu diperhatikan. List time ini adalah ketika ini kan kita meminjamkan barang ke orang lain ya. Namanya meminjamkan tentu ada batas waktu pengembalian. Nah, di sini batas waktu pengembaliannya secara defaultnya adalah 10 menit. Maksudnya di sini artinya ketika sebuah device, katakanlah di sini device kita adalah 10.11, ini terkoneksi internet, mendapatkan pinjaman IP address. Katakanlah IP-nya di sini adalah 192.168. Tadi kita coba lihat IP kita 45.1 ya. Jadi 45 titik, bukan 45.1 ya, bisa jadi 45.254. Seperti ini. Satu tadi itu gateway-nya. Nah, di sini. Nah, IP ini akan menjadi masih akan dipinjamkan ke Windows 10.1.1 ini selagi PC ini masih terkoneksi ke jaringan kita. Nah, bagaimana ketika PC ini tidak terkoneksi ke jaringan kita? IP ini masih akan menjadi milik si ini
selama masih belum lewat dari batas list time-nya. Jadi kalau batas list time-nya itu 10 menit, kalau masih kecil dari 10 menit dan ternyata di PC ini terkoneksi kembali, IP ini masih akan milik si Windows 10.11 ini. Tapi ketika Windows 10.11 ini ternyata dia sudah lewat dari batas waktu list time-nya dan masih belum terkoneksi ke jaringan kita, maka IP ini ketika ada device lain yang terkoneksi, bisa saja IP ini jadi milik orang lain. Jadi kalau sudah lama dilepaskan, bisa jadi itu jadi milik orang lain. Nah, ketika dia terhubung kembali, nah bisa jadi dia jadi IP yang berbeda lagi. 192.168, dia dapat IP yang berbeda seperti ini. Kalau sudah terlalu lama, misalnya tidak dihubungi, ini tidak berhubungan ya, bisa jadi itu jadi milik si device yang lainnya. Tapi bisa jadi juga itu masih milik dia ketika device lainnya tidak ada terkoneksi device baru tidak ada mendapatkan IP yang baru. Nih misalnya masih dengan IP yang dia miliki. Maka ini ketika dia terkoneksi bisa jadi dia dapat IP sendiri. Jadi kemungkinan dia dapat IP sendiri itu tergantung dari berapa lama waktu dia tidak terkoneksi. Kalau di sini kasih 10 menit ya, 5 menit. Maka ketika lewat dari 10 menit bisa jadi dia IP ini tidak jadi milik dia atau bisa jadi masih di milik dia, tergantung dari kondisi di jaringan kita. Itu waktu list time-nya. Jadi kita bisa tentukan waktu list time sesuai dengan keinginan kita. Tapi secara default dia akan kasih 10 menit di sini. Nah, bisa kita kurangkan di sini misalnya kita kasih 2 menit saja nih. 2 menit ya. Jadi kita nanti bisa lihat seperti apa pemberian IP-nya. Kita next kan. Save complete. Kita cek IP kita tes. Kita bisa disable dan enablekan kembali. Kita cek. Nah, sudah dapat IP otomatis 192.168.45.254. Nah, kalau kita coba cek ping ke Google, koneksi internetnya, masih belum bisa. Karena secara konsepnya IP yang kita miliki di sini ya, IP yang kita miliki ini adalah IP privat. Jadi jenis IP ada seperti materi kita yang sebelumnya, ada dua jenis, ada nama IP public dan IP privat. Yang bisa berkomunikasi di luar itu hanyalah IP privat, IP public. Sedangkan IP privat tidak bisa berkomunikasi ke luar dari router kita ini. Jadi kalau dia mau berkomunikasi, maka dia harus merubah diri dia dulu menjadi IP public sehingga dia bisa berkomunikasi dengan pihak yang lainnya. Nah, untuk merubah itu ada namanya Network Address Translation. Artinya IP yang dimiliki di sini, OPC ini, IP privat, dia akan melewati router. Sampai di router ini, IP tersebut akan diganti oleh router menjadi IP public. Jadi dialah yang berkomunikasi dengan IP atau dengan router-router yang lainnya. Ketika ada pesan respon dari luar ke dalam, maka IP public tadi itu akan dirubah kembali menjadi IP privat dan dikembalikan lagi alamatnya ke sesuai dengan siapa yang merequest tadi. Nah, itu fungsi NAT. Nah, kenapa tidak kita pasangkan IP public semua ke device-device kita ini? Nah, saat ini IP versi 4 ya, itu harganya cukup mahal dan tidak mungkin rasanya kita pasang satu-satu di masing-masing device ini IP publicnya. Makanya yang kita pasang itu hanya di router utama saja. Jadi sisanya itu dia akan network address translation saja, menerjemahkan IP public menjadi IP privat menjadi IP public. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Kita masuk ke bagian IP, kita pilih firewall di sini. Di sini ada pilihan NAT. Kita klik tanda tambah. Pilih sini tabnya general ya. Chainnya SRC NAT, nah ini banyak chainnya. Nanti juga kita pelajari itu, tapi di sini kita cukup bagaimana caranya agar bisa merubah IP privat menjadi IP public tadi. Di sini interface yang kita pilih ada out interface-nya, perhatikan
Out interface ini adalah interface sumber internet kita. Yang menjadi sumber internet kita itu interface yang mana? Nah, di sini di jaringan kita ini yang menjadi sumber internet kita adalah Ether 1. Sedangkan Ether 2 tadi yang kita gunakan adalah untuk memberikan IP otomatis ke device-device di jaringan kita. Yang sedangkan Ether 1 ini yang terkoneksi ke router orang lain ya sebagai koneksi internet kita. Pilih out interface-nya adalah Ether 1. Jadi out interface ini ya adalah sumber internet kita, interface yang menjadi sumber internet kita. Berikutnya kita pilih action-nya, pilih MySQL di sini. Kita oke kan. Nah, kita coba cek kembali. Nah, dia sudah bisa mendapatkan koneksi internet. Nah, itu materi kita hari ini, di mana tadi kita bisa membuat router kita ini mendapatkan IP secara otomatis menggunakan DHCP client. Terus kita memberikan IP otomatis juga ke device yang lainnya. Kita lihat tadi di bagian tab ya. Kita balik lagi ke menu DHCP server. Nah, di sini ada beberapa tab ya. Kita pelajari 3 tab ini dulu. Kita lihat kalau DHCP server ini server DHCP kita ya. Namanya DHCP 1. Secara default dia akan kasih nama DHCP. Kalau yang pertama dia kasih 1, kalau 2, 3 dan seterusnya. Di sini ada informasi interface yang kita gunakan untuk si DHCP server tersebut. Ini ada waktu list time-nya berapa. Ada spoolnya juga kelihatan di sini. Nah, di tab network ini berupa informasi DHCP-nya saja ya. Server nama DHCP-nya apa. Nah, kita ingin lihat network untuk DHCP ini berapa. Kita lihat di tab network di sini. Nah, ini kita bisa tahu networknya berapa dan gateway yang dipakai itu berapa. Ini bisa kita tambahkan juga ya. Ini kalau kita mau pakainya tanpa DHCP setup, maka kita tambahkan juga, harus tambahkan di sini. DHCP networknya yang kita pakai berapa. Tapi karena tadi kita pilihnya DHCP setup, maka dia akan langsung otomatis muncul saja di sini karena kita tadi sudah ngisinya sesuai dengan wizard yang ada di sini. Jadi kita sudah entry kan sebenarnya, tapi bedanya kalau kita pakai DHCP setup ini, kita akan dipandu step by step langkah demi langkahnya. Di sini kita lihat ada list time-nya. Ini kita coba cek nih. Perhatikan ini ada address-nya, terus ada MAC address dari device ini, Windows 11 kita. Aktifnya ini. Nah, ini ada expired after-nya. Nah, jadi kalau dia masih terhubung ke jaringan kita, coba lihat di sini tadi kita kasih 2 menit ya. Lihat di sini, dia akan kembali lagi merenew kembali, memperbarui lagi expire active after-nya ya. Nah, dia. Tapi kalau kita coba jalankan satu lagi nih. Kita jalankan satu lagi device kita. Kita coba cek. Nih, satu lagi kita hidupkan device PC kita 10.31. Di sini masih baru ada masih satu nih karena masih belum hidup nih. Nah, belum nyala, ini sudah nyala. Kita coba cek. Kita cek IP-nya. Ini IP yang didapat, kita bisa cek dari sini. Terus kita double klik. Detail. Nah, 253 ya, atau bisa dari command prompt cmd ipconfig. Ini IP yang didapat adalah 45.253. Ini dia, 45.253, ini list time-nya. Nah, bagaimana kalau koneksinya putus? Misalnya putus koneksi ya. Di sini kita hapus. Kita coba cek kembali. Ini dia yang 253. Kalau yang tadi masih terhubung, maka dia akan memperbarui lagi ya kadar luas peminjamannya, batas waktu peminjamannya otomatis. Kalau dia terputus, maka dia akan langsung mengurangi terus sampai dia 0 nih. Kalau dia 0, nanti IP itu akan ditarik kembali oleh si pemilik IP tersebut.
Nah, kalau dia terkoneksi masih dalam ring ini masih terkoneksi, kita konekkan lagi Windows PC 3.1 kita, maka PC 3.1 ini tetap akan dapat IP-nya 253 ya, 192.168.45.253. Tapi kalau ternyata sudah lewat dari batas waktu ini, nah PC 2.1 ini terkoneksi, bisa jadi IP 253 ini jadi milik si 2.1 seperti ini. Nah, itu fungsi dari listemnya. Coba kita tunggu sebentar. Tinggal beberapa detik lagi kita coba lihat. Harusnya dia hilang dalam list. Jadi ini kan IP-nya masih dalam list si, nah dia hilang nih. Itu fungsi dari listemnya. Jadi kalau kita kasih listemnya besar, maka IP itu masih akan jadi si milik orang tersebut. Kalau yang terkoneksi kita katakanlah tadi kita kasih 254 ya. Kalau ternyata yang terkoneksi itu 200 sudah sampai 254, nah ada yang masuk ke 251 ke yang 255 misalnya. Nah, ternyata sebenarnya dia bisa masuk, cuman bisa dapat pinjaman IP, tapi karena listemnya itu masih milik orang lain, masih belum habis masa peminjamannya, walaupun ternyata katakanlah kita kondisikan seperti ini. Kita punya yang terkoneksi itu adalah 254 misalnya, sudah dipinjamkan ya, sudah dipinjamkan IP, ternyata satu IP, satu device ya, tidak terkoneksi, putus koneksi ya, putus koneksinya. Nah, datang satu koneksi baru, ingin bergabung. Karena masih dalam listemnya, maka IP yang baru bergabung ini ada device A ini, device B ini mau bergabung, ini device A-nya sudah putus koneksi nih, harusnya dia bisa masuk ke sini, dapat IP yang si device A, tapi karena listemnya masih belum habis, maka si device B ini jadi tidak dapat IP. Kalau IP-nya sudah penuh ya, tapi kalau IP-nya masih belum penuh, maka dia otomatis langsung dapat IP saja. Tapi kalau IP-nya itu sudah penuh, kan ada ranknya tadi dari 0, dari 2 sampai dengan 254. Kalau itu sudah dipakai semuanya, sudah dipinjamkan, tapi belum habis masa kadaluarsanya, ada device lain terhubung, makanya dia tidak akan bisa terhubung walaupun ada satu device yang putus koneksinya, tapi karena listemnya masih belum habis, belum masa waktu untuk ditarik, maka terpaksalah device B ini tidak bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi mesti diperhatikan untuk listemnya. Sesuaikan dengan kondisi kita di lapangan, kondisi jaringan kita yang seperti apa. Apakah kita jaringan device yang terhubung ke jaringan kita itu device-nya itu saja. Kalau device-nya itu saja ya sudah dipastikan bahwa katakanlah ada suatu ruangan. Di ruangan ini ya device-nya ada 10, ya 10 itu saja tidak berganti-ganti dengan yang lainnya, maka kita bisa kasih listemnya lebih tinggi. Tapi kalau di jaringan wireless ya hotspot misalnya kita buat hotspot, kasihlah listemnya yang kecil agar ketika si device itu meninggalkan jaringan kita, maka IP-nya sudah bisa langsung diberikan ke device yang lainnya. Nah, itu dia terkait materi kita hari ini terkait dengan DHCP client, server, dan firewall NAT.